Asisten pelatih Jakarta BIN, Labib, bongkar penyebab Megawati dan kawan-kawan gagal mengamankan tiket final lebih dulu pada putaran 2 final For Proliga 2024. Hey kid, don't ever let them get inside your head. They'll tell you what to do in life instead of everything you know that you could get. Don't let them guide your life towards regret. Jakarta BIN sudah memastikan tempat di final melalui keunggulan rasio set atas Jakarta Popsivo Polwan dan Jakarta Pertamina Enduro. Jakarta BIN melangkah ke grand final lebih cepat, tetapi harus ternoda dalam pertarungan yang akan dijalani dalam partai perebutan gelar. Misi mereka ternoda setelah dikalahkan Jakarta Electric PLN pada pertandingan di Gor Jatidiri, Semarang, Jawa Tengah, Jumat, 12 Juli 2024. Duel yang sekaligus menjadi penentuan perebutan tiket laga puncak itu dimenangi Electric PLN dengan 3 set langsung, 3-0, 25-17, 25-20, 25-21. BIN yang kemarin tampil gahar pada laga pembuka putaran 2 Final Four dengan melawan Jakarta Pertamina Enduro, kali ini justru melempem. Serangan Kenia Carcaces hingga Megawati banyak yang mudah terbaca atau dihalau skuad asuhan Camnan Dokmai. Asisten pelatih Jakarta BIN, Labib, mengakui bahwa timnya hari ini bermain kurang maksimal, terutama dalam aspek servis dan receive. Hal ini kontras dengan Marina Markova CS, yang memiliki servis-servis tajam dan membunuh untuk membuka serangan. Tekanan terutama diarahkan pada outside hitter asing BIN, Kenia Carcaces. Performa pemain asal Kuba itu menurun hingga diganti oleh pelatih. Carcaces beberapa kali diganti, karena tidak bisa memberi kontribusi bagus seperti biasanya, tutur asisten pelatih Jakarta BIN, Labib. Kalau kurang fit sih tidak, pemanasan dia bagus, tetapi barangkali dia sedang bete karena sering diserang receive dan bolanya tidak jadi. Dia diserang terus lewat servis. Sedangkan servis kami tidak membunuh, hanya asal masuk, lanjut asisten bagi pelatih utama, Danai Sriwacara Mamakul. Labib mengambil hikmah dari kekalahan anak-anak asuhnya agar tetap mawas diri dan kembali mengevaluasi apa saja yang kurang. Beban sih tidak ya, jawab Labib saat ditanya apakah pemain BIN terbebani karena tinggal 1 langkah ke final. Mungkin ini ya alhamdulillah biar pemain tidak terlalu percaya diri. Untuk evaluasi para pelatih juga, karena dari kekalahan ini, mungkin kalau nanti ke final bisa lebih memahami serangannya ke siapa-siapa saja. Atur strategi lagi, jelasnya. Karena menelan kekalahan hari ini, maka BIN masih harus berusaha meraih kemenangan ketika berjumpa Jakarta Popsivo Polwan nanti. BIN sebenarnya tidak perlu menang. Dengan keunggulan 2 kemenangan dan 6 poin dari Pertamina dan Popsivo, paling tidak mereka harus mencuri 1 poin dengan memaksakan set kelima di laga berikutnya. Bahkan BIN tetap akan lolos meski kalah 0-3 dari Popsivo Polwan pada pertandingan terakhir. Pasalnya, ketika catatan kemenangan dan poin mereka diimbangi, BIN tidak mungkin terkejar dalam parameter berikutnya yaitu rasio set. BIN telah memenangi 10 set di Final Four sejauh ini dan paling buruk kalah 9 set jika kalah 0-3 dari Popsivo pada laga terakhir. Rasio set terburuk mereka yaitu 1,111, masih lebih tinggi daripada potensi rasio set terbaik Popsivo dan Pertamina yaitu 11 menang dan 10 kalah atau 1,100. BIN sendiri tak ingin lolos dengan hitung-hitungan. Persiapan lawan Popsivo kami harus all out. Menang 3-2 atau kalau kalah harus skor 3-2 agar bisa lolos final, katanya. Iya kami tinggal butuh 1 poin saja. Tetapi sebenarnya kalau hitung-hitungan dengan Popsivo, mereka sudah kalah 4 kali, sedangkan kami baru 3 kali. Rasio, set, kan masih menang. Pokoknya yang penting kami bisa ambil 1 poin biar tidak sampai hitung-hitungan itu, tanda Labib. Electric PLN sukses membungkam tim bertabur bintang Jakarta BIN pada laga seri kedua babak final For Proliga 2024.
Megawati Hangestri Pertiwi dan kawan-kawan dipaksa bertekuk lutut lewat pertandingan 3 set langsung. PLN menang dengan skor 3-0, 25-17, 25-20, 25-21, pada laga yang digelar di Gor Jatidiri, Semarang, Jumat, 12 Juli 2024. BIN langsung membuka keunggulan 2 angka beruntun usai poin yang dihasilkan Kara Bajema dan Mirasuci Indriani. Keunggulan 2 poin BIN masih bertahan sampai skor 4-2. Tetapi, keunggulan tak berlangsung lama. Elektrik PLN mampu mengejutkan dengan mencetak 5 poin beruntun untuk balik memimpin menjadi 7-4. Yola Yuliana dan kawan-kawan justru makin menjauh usai memperbesar keunggulan menjadi 11-7. Upaya back attack dari Kenia Charchaces berhasil diblok dengan baik oleh Marina Markova yang tampil solid. Markova bahkan kembali mencatatkan block point usai menghadang spike keras Megawati. PLN makin jauh memimpin dengan skor 15-11. Spike Kenia Charchaces yang terlalu memanjang akhirnya menghasilkan keunggulan 6 poin untuk PLN pada technical timeout kedua dengan skor 16-11. BIN seperti kehilangan arah pada set pertama hingga melakukan rotasi dengan memasukkan Ajeng Fiona Adelea. Namun, 2 kesalahan serangan dari Ajeng di akhir penghujung laga justru memuluskan kemenangan untuk PLN pada set pertama. Memasuki set kedua, laga kembali berlangsung ketat saat kedua tim saling berbalas poin pada 10 poin awal. BIN memimpin 1 angka pada skor 10-9, keunggulan Megawati dan kawan-kawan bertambah pada pertengahan laga dengan skor 14-10. Namun, lagi-lagi kejutan ditunjukkan tim besutan Chamnan Dokmai itu usai berhasil mencetak 7 poin beruntun. Servis tak pernah lepas dari tangan Marina Markova hingga membawa PLN berbalik unggul menjadi 17-14. Rentetan 7 poin beruntun PLN baru terhenti karena servis error yang dilakukan Markova sendiri. Efektivitas serangan BIN cenderung menurun pada set kedua setelah kontribusi Kenia Charchaces yang baru mencetak 2 poin sampai pertengahan laga. Sementara serangan PLN semakin tajam berkat penampilan impresif dari Nurlaili Kusuma. PLN mampu mempertahankan keunggulan dengan baik hingga mencatatkan set point usai spike keras Markova berhasil menembus pertahanan BIN. Tak butuh lama-lama lagi, PLN segera menuntaskan set kedua sekaligus mendekatkan langkah mereka. Pada set ketiga, performa impresif elektrik PLN kembali berlanjut usai mereka berhasil mencetak 3 poin beruntun untuk membuka keunggulan. Langkah mereka menjadi lebih mudah usai banyaknya error yang dilakukan pemain BIN. PLN akhirnya berhasil memperbesar keunggulan mereka hingga 5 poin pada technical timeout pertama dengan skor 8-3. Setelah itu, PLN kembali memperlebar keunggulan menjadi 9-3 hingga bertahan sampai 12-7. Gelagat kebangkitan sempat ditunjukkan BIN usai berhasil memangkas ketertinggalan menjadi November 12. Sayangnya, upaya menyamakan kedudukan justru gagal usai atak error Charchaces yang terlalu memanjang keluar. Error demi error justru kembali dilakukan pemain BIN saat serangan back atak Kara Bajema tidak melewati net dan membuat PLN menjauh lagi dengan skor 16-12 pada technical timeout kedua. Setelah istirahat sebentar, kesalahan dilakukan Wilda saat melepaskan serangan bola quick yang tidak melewati net. Elektrik PLN makin tak terbendung usai mereka berhasil memimpin pada skor 21-14. Tetapi, Megawati dan kawan-kawan masih menjaga asa usai memperkecil skor menjadi 17-21. Meski begitu, PLN akhirnya berhasil menuntaskan laga dengan 1 spike keras. Pencapaian yang luar biasa bagi tim tersukses dengan 6 gelar juara Proliga itu setelah 6 tahun gagal lolos ke final. Tetapi musim ini menjadi tim pertama yang lolos ke laga puncak. Padahal mereka hanya berstatus sebagai underdog usai menjadi tim terakhir yang lolos ke babak final 4 sebagai peringkat keempat.